Apa gimana itu? gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih kembali ke Aji Podcast ASN Jabar Bar ikut bicara. bicara. Rupanya ajib-ajib selalu ya. Nah, masih bersama saya Ruli Rasenovianti dari BKD Provinsi Jawa Barat, dan pada kesempatan kali ini pokoknya auranya itu adalah aura sehat, aura bugar aja. Clue-nya untuk ajib kali ini. Ada apa gerangan? Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua bintang tamu yang jauh-jauh nih, spesial buat ajib pokoknya Pak. Mohon izin Pak. Nah ini dia, beliau-beliau itu adalah Pak Rizko Herlambang, Wilujeng Sumping Pak. Dan juga ada Pak Firmansyah, Wilujeng Sumping, Ya, akang-akang. Nah itu dia, jadi beliau-beliau ini dari Dinas Pemuda dan Olahraga ya Pak ya. Dan mungkin tidak asing bagi sebagian besar banyak orang gitu, bapak-bapak ini adalah pelatih spesial dan handal gitu. Apalagi berkaitan dengan menyambut PON ke-20 ya Pak ya, yang sebentar lagi itu di Papua ya Pak ya. Nah ini makanya beliau-beliau tadi kita culik dulu nih biar nanti bisa sharing apa nih yang selama ini disiapkan gitu ya di masa pandemi ini ya. Oh ya, tentu saja kita juga masih selalu menjaga prokes ya Pak ya. Masker pasti dipakai, tapi insya Allah kita untuk kebutuhan tapping ini insya Allah sudah aman, sehat, prokes diutamakan. Nah izin nih Pak, mohon izin silakan deh berkenalan dulu dari Pak Rizko dulu, Pak Panginten, silakan Pak. Nama saya Rizko Herlambang. Kebetulan saya sekarang dipercaya, ditunjuk untuk memegang tim bola voli indoor putri untuk persiapan PON. Ya tadinya kan 2020 karena emang ada pandemi ini ya. jadi dimundurin. Taunya masih juga. Ya gitu. Ya siap. Jadi 2021 ya 2021. Nah itu dia, jadi karena tadinya pandemi dimajuin apa dimundurin ya, istilahnya dimundurin ya 2021. Tapi ya qadarullah ternyata masih pandemi juga, tapi insya Allah ya Pak ya, ikhtiar kita semua mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan juara. Amin. Juara lahir batin kan. Nah oke, dari Pak Rizko tadi, beliau itu jadi pelatih kepala tim bola voli putri indoor ya Pak ya. Oh indoor ya, ada indoor ada outdoor. Ada poli pasir. Poli pasir juga. Oke, siap. Nah sekarang berikutnya ada Kang Firman nih, silahkan Pak. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya pegawai Dispora di seksi kesejahteraan di bidang sarana prasarana. Saya sebagai di PON sebagai pelatih basket 3x3 putra. Oke, iya, putra jadi ya. putra, jadi 3x3 ini nomor baru yang dipertandingkan di PON. 3x ya? 3x3, jadi cuma 3 pemain. 3 ya. Jadi setengah lapang ini. Asik deh. Oh, ini baru ya Pak ya? Baru ya. PON kemarin dan Porda kemarin Porda beberapa lalu cuma eksibisi, jadi baru pertama kali. Jadi officially 2021 ini ya? Ya, untuk PON baru pertama kali. Ya. Siap deh. Iya. Nah itu dia, jadi beliau-beliau itu tadi yang Pak Rizko dari tim bola voli putri indoor, lalu Pak Firmansyah itu pelatih bola basket ya, 3x3 ya gitu. Nah itu dia, jadi sudah berkenalan nih. Pokoknya intinya kita akan ekspor tentang dunia atlet dan olahraga di Jawa Barat, apalagi sekarang momennya adalah menyambut PON itu tadi ya. Karena untuk bola voli itu udah berturut-turut nih Pak. Menang mulu nih kan, dua PON terakhir itu kan Jabar ini langganan gitu. Nah ini gimana nih Pak di ini harapannya di 2021 ini gimana nih Pak? Ya harapan di 2001 saya bisa mempertahankan jadi hat-trick gitu ya. Iya. Karena kebetulan PON Riau juga juara, terus PON waktu di Jawa Barat sebagai tuan rumah juara. Kalau misalkan nanti di Papua juara lagi, kita bisa hat-trick gitu kan. Pokoknya bisa applause banyak-banyak. Nanti Pak Sutradara akan kasih applause juga. Nah itu dia. Nah ini juga pasti Pak Firmansyah ada ini tersendiri, ini challenge tantangan tersendiri ya. Ini di PON pertama 3x3 dan ini kansnya gimana nih Pak? Kalau Coach Rico mau hat-trick, kalau saya mungkin
ini karena pertama kali ya. Jadi Jabar Tri-X3 ini ingin ciptakan sejarah gitu, medali emas pertama gitu. Mantap. Tri-X3 itu Amin, sih. amin. Ya, begitu. Itu pokoknya wargi Jabar akan tetap pokoknya jangan lupa mendoakan ya kita menuju PON harus Amin. ke depan mudah-mudahan Jabar Ya. ya. Bismillah. Nah, itu dia. Nah, Kang, kan pandemi nih ya. Ya. 2020 dimundurin jadi 2021. Sekarang 2021 keadaannya juga begini. Nah, itu bagaimana tuh pola atau skema latihan dari teman-teman atletnya itu sendiri bagaimana nih? Silakan Pak Rizko. Sebelumnya kan kita nggak jadi gitu ya. Iya betul. 2020 kita latihan mandiri gitu kan. Nah, begitu sekarang 2001 mungkin udah mulai di TC-in gitu ya. Cuman emang karena situasinya sekarang pandemi gini gitu kan ya. Saya sebagai pelatih harus pinter-pinter ngatur program gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan ada yang sakit, ada yang kena gitu kan. Jadi emang benar-benar prokesnya sangat ketat lah. Ketat ya Pak ya. Apalagi sekarang program dari KONI gitu ya. Hampir tiap minggu kita di swab antigen gitu. Oh, selalu ada ya. Jadi insya Allah terkontrol gitu ya Pak ya. Terkontrol. Terus kan karena kita juga udah di training center satu asrama gitu kan. Jadi kita ketahuan gitu kan. Takutnya kan kalau misalkan kena semua. Kena gitu. semua Ya, pasti. emang agak agak susah gitu untuk ngatur program gitu ya. Contoh sekarang kan dengan adanya PPKM yang tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli gitu gitu kan. Ada sarana misalkan kita latihan weight trainingnya, fitnessnya ditutup. Ya kita harus pintar-pintar juga ngegantinya itu yang jadi permasalahan. Tapi ya alhamdulillah sih permasalahan itu bisa kita pecahkan gitu kan. Karena kalau misalkan waktu juga sekarang udah mepet ya Pak ya. Udah kalau makin dihitung dekat. ya tanggal 28 September rencananya kita berangkat ke Papua. Ya. Tapi jangan ngelihat Septembernya. Kita kan ada waktu Sabtu Minggu yang belum lagi momen-momen seperti ini mau nggak mau pasti ada pengaruh ya Pak ya. Gitu. Mungkin itu aja gitu kan. PPM gitu ya. Betul itu tantangan tersendiri. Kalau Pak Firman sendiri gimana nih Pak? Mungkin nggak jauh beda dengan Coach Rico ya. Hanya dengan kondisi pandemik seperti ini kan kita harus mulai beradaptasi dengan kondisi-kondisi apa yang akan terjadi kan. Apalagi sekarang lagi naik ya. Iya betul. Jadi dari kemarin-kemarin saya membuat suatu inisiatif gitu bagaimana anak-anak TC tapi di tempat TC itu sudah tersedia. Bentar Pak, izin. TC apa ya? Training center. Oke. Di mes anak-anak gitu kan. Kemarin-kemarin kan disatukan di Rindam. Jadi saya ambil inisiatif bagaimana di mes itu sudah terfasilitasi seperti lapangan basket kebetulan dan ada kolam renang waktu itu. Saya lihat. Jadi misalnya jelek-jeleknya gor ditutup atau tidak gitu, kita bisa latihan di situ gitu. Karena kan kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Dan yang ada jadi masalah sih sebenarnya bukan aja program latihan tapi tryout gitu. Oh iya, ya, ada tryout juga ya betul, kita. karena kita pasti Coach Rico juga sama, kita udah membuat program untuk tryout ya kan. Hasil latihan itu harus dilihat kan dari tryout. Jangankan ke Jakarta jangankan ke luar negeri gitu ya. Coach Rico udah mau ke Jepang tuh kan. Ikut dong Pak. Iya, jadi kita trying aja gitu, mengundang tim-tim di Bandung gitu untuk uji coba gitu. Iya ya, mesti ada trial juga ya, tryout tadi istilahnya ya. Nih, jadi banyak tantangannya pastinya gitu ya, tapi harus pinter-pinter mengatur juga ya, mensiasati gitu alternatif yang memungkinkan. Jadi biar tetap berjalan gitu ya, karena ya mau tidak mau harus maju terus nih kita. Benar. Ya, nah dari pengalaman perjalanan nih Pak, nih coach nih, aku seneng deh manggilnya coach gitu. Aura kebugaran olahraganya ini, izin panggil coach. Nih Coach Rizko ini dan Coach Firman nih ceritanya setelah berapa dalam perjalanan sejak kapan ya perjalanan karir sekarang udah jadi pelatih aja tiba-tiba, yakin dong dari sebelumnya juga pasti kan perjalanannya
dari sebelum pelatih kan pasti pemain juga ya. gitu kan. Nah, udah sampai di level pelatih itu berarti kan udah insya Allah mumpuni gitu ya, menyalurkan ilmunya gitu ke teman-teman lain. Nah, gimana nih seberapa lama nih karirnya di dunia perolahragaan? Kebetulan kalau saya main di timnas terakhir 2005 SEA 2005. Games. Tapi masih main gitu di liga-liga itu 2006. Setelah 2006 saya mulai melatih gitu. Oke, jadi udah lumayan juga ya pelatih beliau. Ya. Kebetulan kan kalau sekarang juga kan saya kebetulan megang tim putri gitu kan. Ya kalau jadi pelatih sih apalagi putri gitu kan ya banyak suka dukanya lah. Karena beda dengan tim putra gitu, karakternya gitu kan. Kalau putri itu, tapi saya ingat waktu itu sebelum saya jadi pelatih, kebetulan pelatih saya waktu di tim nasional itu pelatih asing gitu kan. Dia memberi saran ke saya, kalau kamu pengen jadi pelatih supaya kamu dibilang kuat, katanya kuat tuh dalam arti kata lebih lebih tahu permasalahan gitu ya. Kamu pegang tim putri, nanti begitu kamu megang putra, kamu nggak akan ada masalah katanya. Jadi akan lebih mudah ternyata lebih mudah kalau sudah menyelami tim putri. Ya, tim putri gitu. Karena kalau putri kan kita ada masa per bulannya itu menstruasi gitu kan ya. Gitu kan pasti itu kan betul. Mengganggu program juga gitu kan ya. Terus lagi ada masalah misalkan pacaran break, itu lagi banyak lah gitu kan. Patah hati misalnya gitu mempengaruhi mood ya gitu kan. Itu ngaruh juga ya, tapi alhamdulillah sih saya dari pertama megang tim putri gitu, jadi lebih tahu gitu. Nampaknya akan jauh lebih sabar juga kelihatannya sih begitu. Karena ya itu dia. Oke, terima kasih nih Coach Rizko nih. Gimana nih kalau Coach Firmansyah gimana nih? Kalau saya tuh kurang lebih 13 tahun lah ya sebagai pemain dari semenjak PON, terus pelatnas SEA Games, kemudian saya lama di pro-nya ya. Jadi dari tahun 99 sampai 2008 saya pensiun. Iya gitu. Tapi untuk di karir kepelatihan sih sebenarnya nggak terbesit gitu. Iya, sebenarnya nggak kepikiran jadi pelatih gitu, justru diceburin gitu. Gara-gara dulu waktu ada kejuaraan antar SMA gitu, tiba-tiba pelatihnya harus dia pindah ke Batam gitu. Tolong dong sebentar. Ya itu jadi awalnya di situ gitu, lama-lama enak juga ya coach ya gitu ya, karena waktu 13 tahun itu kan kita banyak pelatih asing ya sama ya Coach Riko ya, jadi ada sesuatu yang kenapa nggak kita share gitu ke pemain-pemain muda gitu, pengalaman kita, dan itu jadi kayak ketergantungan gitu ya, jadi pengen ngelatih gitu loh sampai sekarang gitu. Jadi kalau nggak ngelatih tuh kayak gimana gitu. Hampa hidup dan mau melatih, berarti dunia percussion itu udah jadi part of life-nya dua coach kita ini nih ya. Tapi tetap tugas pokoknya kan kita sebagai ASN. Nah itu dia nih yang saya mau korek-korek nih. Tugas pokok ASN nih tadi betul kata Coach Firmansyah, kata Coach Rizko. Nah kasih bocoran nih, ada kan mau nggak mau kan itu embedded maksudnya masuk dalam tugas pokok itu sendiri ketika kita melatih gitu kan, warawiri gitu kesana kesini, atau tupoksinya sendiri memang terpisah atau gimana nih? Mohon arahan nih, mohon pencerahan gitu. Gimana nih Coach? Coba Coach Firman dulu. Jadi kebetulan kita tahun berapa, 2010 ya Coach Riko ya, jadi ada penghargaan waktu itu menterinya Pak Adi Aksa Daud gitu ya, diberi penghargaan kepada mantan atlet untuk bisa diterima sebagai ASN. Jadi kita satu angkatan gitu. Kemudian ya ditempatkanlah di Spora, di Sorda waktu itu, sekarang di Spora. Jadi waktu itu dipilihnya tuh hanya satu cabur tiga orang ya gitu. Dan kebetulan ya dengan seleksi ya alhamdulillah kita bisa masuk gitu. Setelah masuk ke ASN ya setelah di Spora ya ada kebijakan yang maksudnya
meringankan lah gitu. Jadi kita tidak meninggalkan pekerjaan kita sebagai ASN gitu. Kebetulan juga berhubungan olahraga juga, betul. Iya, Jadi iya, kita iya, iya. pintar-pintar mengatur waktu, komunikasi dengan pimpinan gitu. Seperti saat ini kan kebetulan saya sama Coach Riko satu seksi. Oh iya ya. Seksi ya kesejahteraan dan Kesejahteraan ngurus dan penghargaan dan bonus PON. Ya, cocok nggak usah Bonus repot PON. lagi. Jadi nyambung gitu, ngurusin bonus PON, bonus SEA Olimpiade, bonus Keren. SEA Games gitu. Jadi ya sambil melatih kita juga ya koordinasi sama KONI, jadi Iya, nyambung gitu loh betul. kebetulan. Berarti Iya, dan ada atas izin pimpinan ada tentunya. sini pastinya ya. Iya, iya, iya. Betul. Gimana nih kalau ada tambahan? Coach Rizko? Ya sebenarnya kan kebetulan kita juga satu ruangan tuh sebenarnya semua jadi pelatih gitu kan. Ada satu lagi yang Pak satu Darmawan. Pak Darmawan, dia pelatih Para layang. para Wah, layang gitu. mantep nih. Walaupun misalkan Coach Firman latihannya di mana, saya di mana, Pak Darmawan di mana, tapi kita masih tetap kontakan gitu. Bagi-bagi tugas gitu Iya, kan. iya, Misalkan iya, yang ngambil data di KOI atau di Menpora atau misalkan di KONI, itu bagian tugas saya. Mungkin Coach Firman di mana, Pak Darmawan di mana. Ya kita walaupun misalkan jarang ketemu di mana di kantor Iya, gitu iya. kan, tapi kita masih tetap komunikasi, kita tinggal laporan ke atasan, apalagi kan kita sekarang nih ngurus persiapan Olimpik gitu kan. Nah, ada lagi ya. Itu kan bonus Olimpik di seksi kita yang ngurusnya nanti gitu. Oh, iya. Nanti Pokoknya. ada Olimpik, ada PON, Aha. ada SEA Games gitu kan. Itu kan. Ada di termasuk penghargaan bagi insan olahraga olahraga Jawa Barat. Ada di akang-akang Ya, coach-coach iya. ini ya. Ya, betul. Kebetulan dua kegiatan itu ya di seksi kita tuh yang kita fokuskan. Oh, oke. Betul. Jadi intinya nggak ada kendala ya. Karena kan wondering nih saya, ini tupoksi sama kegiatan sehari-hari gimana nih gitu. Ternyata no problem at all gitu ya. Nggak ada masalah sama sekali. Iya, Nah, betul. nih Coach izin nih, kalau misalnya ada tips nggak nih kalau misalnya ini kan pasti kalau penjaringan untuk atlet-atlet itu kan yang muda-muda ya pastinya ya. Nah itu kalau misalnya ada yang kalau Coach Firman tadi kan katanya ada yang pas Menteri Adiaksedals ya, itu bisa dengan mudah ada akses untuk menjadi ASN ya. Nah kalau tipsnya nih kalau nih ada Kang Teteh yang minat, beliau ternyata atlet gitu ya, tapi pengen gabung di ASN, ada gambaran nggak nih gimana? Nah itu masalahnya. Jadi kalau di basket ya, dulu teman-teman di angkatan saya dulu malah tidak tertarik untuk masuk ASN gitu. Aha. Iya. Rata-rata ya? Iya, rata-rata jadi milik ke bank atau gimana Oke. gitu atau wira swasta, tapi tiba-tiba pas saya sudah masuk ASN, kapan lagi dong? Kapan lagi? Saya bilang, Ayo deh itu aja. ini enggak kayak SMA atau kampus dia ada penerimaan tiap tahun. Iya kan? Dan untuk sampai sekarang ya enggak. Sampai sekarang itu terakhir itu Betul. emang di 2010 untuk iya, 2010. olahraga ya. 11 tahun yang Yang lalu lain ya. yang selanjutnya itu ya kesehatan lah, Betul. apa gitu ya, penerimaan Jadi- ya. Jadi ya How lucky you are lah Coach Firman gitu ya sama Coach Rizko. Iya benar. Iya betul. Nah kalau begitu ini kan tadi ya kalau aura sportivitas tadi di ruangannya Coach Rizko sama Coach Firman itu kan meskipun jarang berjumpa tapi tetap terjalin gitu ya komunikasi, olahraga. ya. Maksudnya latihan di sana sini tapi tetap kan gitu, seperti itu. Ya. Nah ini tipsnya nih ya, bocoran ada nggak sih atlet yang terpapar juga atau gimana nih, Coach? Kebetulan di bola voli ada Bu. Karena kemarin kan begitu ada wacana tiap minggu itu di swab antigen, ada 2 orang Oke. gitu kan. Padahal pemain sih atletnya nggak Nggak- ngerasa apa-apa, nggak bergejala Nggak gitu ya. bergejala, Sehat-sehat aja. sehat-sehat aja gitu. Malah yang satu siapa yang sakit katanya, saya nggak apa-apa Iya gitu. betul. Cuman karena emang di antigen positif, ya saya suruh isolasi mandiri aja gitu kan ya, karena takut karena sama yang lain gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih kita pantau terus Iya. gitu ya. Kebetulan kita udah di training center gitu kan. Jadi kita nggak pulang ke rumahnya gitu kan. Jadi di satu tempat Iya. kita pantau terus gitu kan. Iya, gitu. iya. Jadi sebetulnya tadi karena ada rutinitas antigen ya Iya. di tim setiap tim gitu Iya. ya. Jadi
nggak akan kecolongan lah Ya, istilahnya betul, ya. betul, Tadi betul. terbukti ternyata ada yang positif pun beliaunya sih sehat-sehat aja Iya, gitu ya, iya, bugar-bugar betul. saja OTG, gitu. Ya. OTG ibaratnya, aja iya. gitu ya, dan mudah-mudahan sih ya itu persiapan tadi menuju PON ke-20 itu lancar, aman, dan yang paling utama pada sehat-sehat nih Ya, coach-coach betul. sama pelatihnya ya. Amin, Jangan amin. sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan lah ya, Betul. meskipun pandemi sekarang menuju iya lah Iya. istilah. Karena kan gini Bu, ini kan persiapan PON ini tuh kan waktu udah semakin dekat. Betul. Terus kita juga nggak tahu nih yang ditakutin gitu ya. Mhm. Kita ditakutin pasti gitu kan. Ditakutin tuh dalam arti kata begitu datang ke sana, kalau sampai di positif berarti kan nggak main. Tah eta kan waktu sekamari ge yang kita kemana tuh? Yang keluar tuh di Inggris ya? Di Oh mana? iya, Iya. bulu tangkis ya. Nah, bulu tangkis Betul. jadi Iya, isu iya. hot Hot, tersendiri iya, kan ya. iya. Kita udah Gara-gara sampai satu pesawat ya. satu pesawat Betul. jadi kita gagal gitu ya. Itu betul-betul sangat knock on the wood, jangan Iya. sampai terjadi gitu ya. Iya. Karena itu kan yang diwanti-wanti gitu Iya, kan. iya, Itu iya. yang saya takutin itu Betul, gitu kan. betul, Kalau betul. emang ya kemarin sih saya udah ada 2 kali uji coba gitu kan. Uji coba di mana, di Bogor gitu kan ya. Kebetulan kan emang tim putri ini ditargetin untuk mempertahankan gelar Iya, gitu kan. betul. Hampir 80% juga pemain timnas gitu Mantap. kan. Oh, 80% tim. Ya gitu Atuh kan. kumaha henteu kengeng eta Iya. jam. Tapi kan yang harus Iya. dijaga tuh itu Bu, Betul. non teknisnya itu kan Itu gitu kan. unpredictable dan ya itu Nah, dia gitu di luar kan. kuasa kadangnya gitu. Luar kuasa gitu kan. Tapi kalau nggak salah saya dapat info juga dari Iya, iya. KONI kemarin karena hampir semua provinsi itu pasti ada kekhawatiran seperti Pasti, itu pasti, dengan pasti. persiapan. Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada informasi bahwa syaratnya gitu kita yang jelas atlet pelatih itu sudah divaksin, itu syarat utama Oke, untuk di syarat Papua. utama. Kemudian hasil PCR-nya yang diakui yang kita berangkat. Jadi sudah tidak ada istilah misalnya Di jalan. enggak udah sampai Papua dites, Tuan rumah. dibikin negatif segala macam enggak. Ya, itu yang mungkin. khawatir loh. Iya, kita akan. kan nggak tahu Betul, ya. jadi itulah jalan keluarnya seperti itu. Jadi udah gitu. sepakat ya itu, Udah insya ada Allah ya. Jadi sepakat, kita berangkat udah aman, udah Aman. negatif semua, sehat Iya. semua, bugar semua. Iya, Kesana juga tidak katun ada. prung, weh. Iya, gitu langsung prung. Katun prung ngabret gitu. Iya kan, Ngabret. kasihan atletnya ya kan, Iya, tiba-tiba kan persiapan. langsung. Pasti persiapan kan udah jauh-jauh Iya, hari kan, betul. udah berapa bulan sebelumnya, bahkan Betul. termasuk sekarang tadi kata Kak Cisco. Kalau dibilang bukan bulan lagi Bu, Hari ya? 2 tahun ini Bu. Oh 2 tahun dulu geningan. Karena kan harusnya kan 2020. Iya benar benar. Jadi kan benar. 2 tahun, jangan sampai waktu Oke. ini kan sia-sia gitu-gitu Sia-sia. kan, Iya, gitu betul. aja. Insya Allah lah, mudah-mudahan ikhtiar Amin, kita amin. optimal nih ya, Amin. mudah-mudahan sampai seperti yang diharapkan dan Jabar juara lah ya. Bang. Amin. Mempertahankan ya, luar Ya. biasa deh, agak Ya. berat nih kayaknya. Pastinya nih Coach Firman juga kan tadi pengen nembus katanya deh. Bikin Siapa sejarah tahu, kalau bikin ini. sejarah gitu ya. Bismillah deh gitu ya. Bismillah. Nah, satu lagi nih terakhir. Ini kan kita masa pandemi nih. Tipsnya nih biar tetap bugar nih seperti coach-coach ini gimana nih buat kita-kita nih. Karena ya tantangannya gitu ya. Kalau kita kan memang diatur juga ritme kan, skema kerja juga ada WFH, ada ya apalagi sekarang di masa-masa PPKM ya yang 3 sampai 20. Ada tipsnya nggak nih coach-coach yang baik hati? Coba umpulin. Kalau saya sih pastilah protokol kesehatan Ya, udah ya, jelas ya, 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 kita ya. pakai masker Mhm. dan terutama rajin pakai hand Ya, sanitizer, betul. cuci tangan, Mhm. jaga jarak. Hanya Mhm. kalau saya sih selalu meluangkan waktu untuk berolahraga. Nah, Jadi itu dalam eta seminggu. nu rada sesah buat abdi kumaha. Kalau saya kebetulan sama Coach Riko sama-sama suka sepeda gitu. Nah, itu hanya dia. sekarang kan mungkin lagi ada Iya. sedikit larangan ya Mhm, gitu. mhm. Jadi kebetulan kita nyiasatinnya kalau saya kayak tadi mah agak telat tuh karena tiba-tiba saya harus ngajakin anak sama istri untuk yuk jalan atau olahraga di Mantap. komplek Nah, gitu ini kena sinar harus matahari. Kita ikutin nih follow tipsnya Coach Firmansyah. Biar kena matahari, Iya, kita juga berolahraga, bergerak ya. bergerak gitu. betul iya. Tapi prokes ya Coach ya. Betul, harus. karena kita kalau di rumah juga ya Itu ya dia. gitu loh, kadang-kadang saya dapat informasi ya dari teman-teman, Mhm. saya nggak ngapa-ngapain, saya di rumah kok, saya jaga prokes, Hah? tapi kok saya kena gitu. Iya. Iya, Iya, betul, betul. karena Betul. dibanding kita yang mobilitas ya aduh alhamdulillah yang amit-amit Iya. jangan sampai Iya, gitu ya. selalu dilindungi ya, Iya Coach gitu, ya. tapi dengar saya di rumah kok nggak kemana-mana, hanya ke Alfamart sebentar beli ini tiba-tiba kok. Iya bener nggak Coach?
Jadi kayak randomly Iya, happens betul. ke siapapun gitu ya. Kalau coach Ya samalah, nggak seperti Coach Firman itu nggak jauh gitu. Cuman kalau sekarang karena emang menghadapi latihan ini yang Ya. tadinya latihan dalam waktu 1 minggu itu 10 kali mungkin dikurangin gitu. Yang tadinya Oke. misalkan latihan pagi sore jadi 1 kali, satu kali ya gitu diatur kan, ritmenya ya. ngelihat kondisinya gitu Betul, kan, betul, supaya pemain juga imunnya supaya Eta leres pisan. kuat gitu Kuat. kan ya. Ya kita juga mungkin dari asupan gizi Nah, gitu itu kan, ya dikasih vitamin, kasih buah-buahan gitu kan, makananin aja yang banyak lah, Makanan resep. bergizi Ya, gitu ya, itu Pak ya? kan gitu ya. Optimal ikhtiar kita. Iya Ya, deh. kebetulan kan alhamdulillah sih ketua Pemprovnya juga, terus KONI-nya juga gitu kan mendukung lah kita gitu kan. Alhamdulillah. Hatur nuhun Termasuk Bapak. pemerintah Pemprov Jabar ya. Provinsi Jawa Barat gitu kan. Pastinya. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Ini hatur nuhun ini sudah Sami-sami. Supi Ya, sami-sami. menyempatkan waktunya dari agenda yang hektiknya beliau ini ya, sudah berbagi cerita dan kami semua mendoakan loh, Amin, insya Allah amin, ya, amin, untuk amin. kerja keras 2 tahun itu Iya. nggak nanggung-nanggung, ini persiapannya 2 tahun untuk PON ke-20 bisa sukses. Amin. Dan mudah-mudahan Jabar juara ya, untuk Poli bisa mempertahankan, untuk Coach Firman bisa rekor sejarah. Yang satu nuhun ya sekali Sami-sami, lagi. sami-sami. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Insya Allah. Mungkin demikian dulu nih ya. Pokoknya jangan lupa, pokoknya tetap ajib selalu subscribe YouTube channelnya. Kita akan pokoknya bergulir nih berbagi info dari dinas atau PD lain, perangkat daerah lain. Salah satunya dari anak-anak coach ya. Pokoknya ajib terus. Katanya YouTube channelnya harus di subscribe, harus di like, harus di komen katanya Pak. Dan di lonceng. Dan di lonceng ya, ada gitu. Kalau nanti udah naik kan langsung tahu nih ya. Nanti saya suruh update Poli. Aduh, hatur nuhun pisan. Terus jangan lupa pantengin juga Instagramnya BKD Provinsi Jawa Barat dengan Dispora juga pastiin ya. Hatur nuhun, sekian dulu. Pokoknya ajib-ajib ya. ASN Jabar ikut bicara. Bicara. Ajib-ajib. Ajib.